Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu, semoga Allah anugerahkan kesehatan kepada kita ya semuanya. Mudah-mudahan kesehatan yang selalu mengiringi kita bisa kita syukuri, dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa istiqomah. Harapan-harapan seperti itu tentu satu keniscayaan buat kita di penghujung sisa usia yang Allah titipkan kepada kita. Tentunya pengennya selalu berada dalam kebaikan, kebaikan fisik, kebaikan iman, kebaikan cara berpikir, kebaikan perilaku, sehingga kita dapatkan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Pengennya begitu, pengennya begitu. Pengen wafat lagi sujud, kan pengen begitu. Pengen wafat lagi baca Quran, pengen wafat sedang dalam keadaan berwudu, pengen sesuatu yang indah di saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengennya begitu. Karena itu perlu kita melihat banyak pesan-pesan yang bisa dijadikan referensi oleh kita dari Al-Quran. Salah satunya Allah titipkan kepada kita sebagai instruksi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, ya wahai orang-orang yang beriman, maaf, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini pesan sekaligus perintah buat kita merawat diri kita dari berbagai macam bentuk keburukan, dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, termasuk keluarga kita. Ngingetin istri, ngingetin anak, ngingetin tetangga, ya, itu keluarga kita terdekat. Wa atidal qurba haqqahu, misalkan berikan tuh hak-haknya kerabat-kerabat kita. Termasuk hak yang kita dapat berikan adalah nasihat buat orang-orang terdekat kita. Bapak dan Ibu, karena kita khawatir kalau kita melihat misalkan beberapa kriteria yang dimuat di dalam surat Al-Baqarah, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik. Allah pernah sampaikan kepada kita, orang-orang munafik itu salah satunya di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang pandai bersilat lidah dan bermuka dua. Ini khawatir ya, merekayasa, berdusta dan seterusnya. Nah, Allah sampaikan misalkan begini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ayatnya familiar buat kita, udah hafal banget nih ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Coba nih, kata fasad di dalam Al-Quran cukup banyak kita temukan. Fasadin fil ard, kerusakan di muka bumi. Orang munafik itu kalau ditanya, kalau ditegur, jangan suka berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena memang tidak baik kerusakan
di permukaan bumi ini, madaratnya akan banyak, dampak madaratnya akan banyak. Mereka bilang apa? Innama nahnu muslihun. Enggak, kami enggak pernah berbuat kerusakan, kami berbuat yang baik-baik aja. Ya. Dalam beberapa tafsir misalkan dinyatakan bahwa al-fasad itu khurujus syai' an haddil i'tidal. Jadi apa namanya? Mengeluarkan sesuatu dari batas-batas yang sudah normal. Ini itu definisi makna ya, bukan definisi, maksudnya secara lughawi. Maknanya seperti itu, mengeluarkan sesuatu dari batas-batas yang normal. Kerusakan itu bagian dari salah satu sifat ya, yang seharusnya berada dalam posisinya kemudian keluar dari batas, dari ketentuan yang ada. Nah, orang-orang yang melakukan perusakan tentu saja terlarang, dilarang oleh Allah. Ini kerusakan apa yang dimaksud? Ifsya'u asraril mu'minin, salah satunya misalnya itu menyebarkan rahasia-rahasia orang-orang mukmin. Maksudnya apa nih? Aib orang dibuka-buka, kejelekan orang dibuka-buka. Manfaatnya kan nggak ada. Apa untungnya kita ngebuka kejelekan orang, keburukan orang, kekurangan orang, dicari-cari? Ya, ini kan lagi rame nih tahun-tahun rekayasa politik kayak gini kan, membuka orang. Ya, itu jangan lupa kita ini lagi dan harus mempertanggungjawabkan. Kita selalu dilihat oleh Allah dan harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu sangat-sangat tahu yang tersembunyi, yang rahasia dan tersembunyi sekalipun. Apalagi kita terang-terangan, ya. Itu ifsya asraril mu'minin, menebarkan rahasia-rahasia saudara-saudara kita yang lain, keburukan-keburukan. Ya, kemudian menyesatkan orang-orang mukmin, termasuk membuat kerusakan, fitnah. Kemudian apalagi bahasa tafsir itu dikatakan termasuk orang-orang yang kemudian mengadu domba, itu merusak. Bukan hanya dalam konteks persoalan itu, tapi juga perusakan lingkungan termasuk. Itu hati-hati, semuanya harus dirawat. Orang-orang yang tidak suka terhadap kita, walaupun kita benar, itu suka dicari-cari. Ini salah satu karakter orang-orang munafik, membungkus sebuah persoalan sepertinya bagus, tapi di dalamnya buruk. Nah, kalau kita lihat misalkan Nabi itu pernah menjelaskan, sayati 'alan nasi sinuna khudda'. Nanti kata Nabi akan datang tahun-tahun rekayasa. Sudah diingatkan, yusaddaqu fihal kadhib, yang pendusta itu apa namanya? Yang pendusta dipercaya, wa yukadzibu bihas shadiq, yang jujur
didustakan. Orang yang ngomong bohong, orang yang ngomong bohong dianggap benar, orang yang ngomong benar dianggap bohong. Itu sudah 15 abad yang lalu sudah menyampaikan persoalan itu. Wa yu'tamanu bihal kha'in fihal kha'in. Orang yang berkhianat diberi kepercayaan. Wa yukhawwinu fihal amin, ya. Orang yang dipercaya dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Kata Nabi, nanti orang-orang ruwaibidah itu akan bicara. Rasul, para sahabat tanya, qila wa mar ruwaibidah, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? As-safihu yatakallamu fi amril amal. Orang-orang bodoh itu akan berbicara urusan publik. Itu Quran ketika menjelaskan wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang munafik akan selalu mencari alasan, selalu mencari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya dengan berbagai macam kebohongan yang dia publikasikan. Itu dianggap benar nanti. Seperti itu kira-kira. Nah, ini sudah sampai pada kita ketika Al-Quran 14 abad yang lalu bicara, kalau mereka ditanya, ditegur jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan kami tidak pernah berbuat kerusakan. Ini untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan umat, tetapi sebenarnya di dalamnya sedang dihancurkan. Begitu mereka melakukannya sebagaimana diinformasikan Al-Quran. Yang kedua, ini dirawat betul ya, karena ini karakter orang munafik. Kita jangan membela kebohongan sementara orang akan dirusak oleh kita. Makanya kejujuran itu penting. Yang kedua, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, kalau mereka juga ditegur untuk beriman kepada Allah, mereka akan bilang, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh? Nah, ini juga kriteria orang-orang munafik. Maksudnya begini, saat itu kan banyak orang munafik yang bergabung di lingkungan orang-orang Islam. Mereka berpura-pura berperilaku seperti orang Islam, tapi hati mereka menolak kebenaran Islam. Ini perilaku ini akan selalu muncul sepanjang dunia ini ada. Ada orang yang di sekitar kita berperilaku seperti kita, berbuat baik, tapi di belakang sebenarnya dia akan melakukan kejahatan, dan itu akan berlaku. Gambaran-gambaran ini yang perlu diwaspadai oleh kita. Ada di sebuah komunitas yang maksudnya bergabung dengan kita, tetapi sesungguhnya mereka tidak suka. Dan ini kemudian ketika mereka berada di belakang, mereka menolak. Terbukti pernyataan-pernyataan yang dilukiskan oleh Al-Quran, misalkan kalau mereka diajak beriman, mereka menolak. Masa saya harus ikut sama orang-orang bodoh seperti itu? As-safih dalam Al-Quran itu sinonimnya adalah al-jahil. Mungkin ada perbedaan. Kata safi itu bahasanya orang yang tidak punya pengetahuan. Kalau al-jahil, jahil
itu orang yang punya pengetahuan tetapi menolak kebenaran. Itu beda. Agak bedanya di situ. Tapi ini sinonim ya. Sinonim apa? Persamaan kata. Quran menyebut orang-orang mukmin dilukiskan atau dilukiskan oleh Al-Quran orang-orang mukmin itu sesuai dengan pernyataan orang kafir. Jadi orang kafir menganggap seperti dilukiskan oleh Al-Quran itu orang mukmin itu orang-orang bodoh. Orang kafir seperti yang dilukiskan Al-Quran menganggap orang-orang mukmin itu orang-orang bodoh gitu. Kita bisa melihat di sini misalkan kalau mereka ditegur beriman seperti orang-orang lain, seperti manusia-manusia lain, seperti sahabat, seperti orang-orang yang ada di sekitar mereka, tapi mereka menganggap apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh. Ini artinya orang kafir akan selalu menganggap kita orang bodoh. Bapak dan Ibu, apa yang dikomentari Al-Quran? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sebenarnya yang bodoh itu mereka. Kenapa? Karena kebenaran yang sudah nampak di depan mereka itu mereka tolak. Jadi kalau ada orang yang sudah dinasehati oleh kita kemudian ia menolak, itu sebenarnya bodoh. Ini kalau kita nih dinasehati orang lalu kita menolak nasihat orang, itu jangan merasa pintar dan bangga. Justru kita adalah orang yang awam, orang yang bodoh. Pertama begini, Allah itu akan mengirimkan hidayah kepada kita melalui orang. Maka ketika ada orang menasehati kita, kita terima nasihat itu. Jangan menganggap diri kita orang yang lebih hebat dari orang lain. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan saya. Itu hidayah yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah sayang kepada kita untuk meluruskan cara berpikir kita, tindakan kita yang salah, dan apapun yang salah dari diri kita. Ketika ada orang lain datang menegur kita, sesungguhnya itu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan menganggap diri kita orang yang paling tahu. Justru orang yang paling berbahaya adalah orang yang berilmu kemudian merendahkan orang lain. Orang yang sudah merasa diri kita ditokohkan misalnya, lalu ilmunya sudah cukup, lalu merendahkan orang, itu yang paling berbahaya. Apalagi kemudian memfitnah pula ulama-ulama yang berilmu, itu juga berbahaya. Ya, bikin umat bingung kan gitu. Maka ketika kita dapat nasihat dari orang, ditegur orang, alhamdulillah ya Allah, Allah masih sayang sama kita. Dinasehati istri, diingatkan istri, alhamdulillah. Istri dinasehati suami, diingatkan suami, alhamdulillah ya Allah masih sayang. Itu luar biasa. Kita kan angkuh. Coba kita ayat yang familiar di lidah kita nih, itu hafal betul kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Apa artinya? Saling menasehati. Kalimat musyarakah. Kalimat musyarakah itu kalimat yang saling memberikan pengaruh kepada yang lain. Itu musyarakah. Bahasa Quran itu ketika yang muncul di dalam surat Al-Asri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri itu muncul terkait dengan instruksi Allah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Orang yang beriman dan beramal soleh, kalau melihat redaksi selanjutnya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, itu menunjuk tidak selalu kesolehan itu, ya, kebaikan itu bermanfaat bagi orang lain, belum tentu. Kita ini contoh yang sangat yang umum lah. Ada jalan, sering orang lewat situ, akhirnya bikin polisi tidur. Manfaat nggak? Belum tentu kan? Apalagi polisi tidurnya banyak satu jalan itu, kan? Belum tentu. Mungkin bermanfaat bagi orang lain, tetapi belum boleh jadi tidak bermanfaat bagi yang lain. Merasa orang terganggu dengan adanya banyak polisi tidur, kemudian bikin jalan semakin macet. Ada genangan air yang mengumpul di situ, yang kemudian cepat rusak jalan. Boleh jadi ada manfaatnya juga ada. Mungkin banyak anak kecil yang lewat, kemudian mengamankan orang untuk ya bisa lewat begitu orang tua. Tapi bagi orang yang hamil, buru-buru pengen melahirkan, diajak naik mobil, kemudian banyak gajulukan, banyak polisi tidur, juga nggak nyaman. Dan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu ya, kata watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri itu memberikan pesan kepada kita, kalaupun orang yang beriman dan orang yang soleh artinya punya potensi salah. Ini kita orang yang beriman, orang yang soleh nih kita nih. Masuk masjid, keluar masjid, di rumah baca Quran, di masjid baca Quran, malam tahajud, kan soleh. Sama tetangga baik, sama istri menghormatinya, sama siapapun baik. Ada nggak potensi salah? Ada potensi salah. Boleh nggak kita? Bisa nggak terjadi salah? Bisa. Karena apa yang kita lakukan, yang menurut kita baik, boleh jadi menurut tetangga tidak baik. Ya kan begitu. Ada orang, nih, ada orang pagi-pagi bawa sayuran ke tetangga. Maksud dia pengen menghargai tetangga untuk nyobain masakannya. Datang, assalamualaikum bu, ini tolong cobain ya, saya punya makanan. Begitu dibuka di meja makan, kata tetangganya, ya cuman kuahnya doang gitu kan. Ada gak begitu? Ya. Ada gak berpotensi gak seperti itu? Ada. Ada orang yang juga tersinggung diberikan, ya kan? Ada orang yang tersinggung ketika diberikan sesuatu. Jadi tidak seluruhnya kebaikan itu bisa diterima oleh orang. Oleh karena itu orang yang beriman, orang yang berbuat kebaikan, boleh jadi ada kekeliruan, berpotensi salah, maka muncullah ayat Al-Quran watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jadi saling nasihati. Kita udah merasa sholat kita baik sekali, boleh jadi ada kekeliruan dalam sholat kita. Rajin sholat, akhirnya ba'diyah asar dia kerjain juga, ba'diyah subuh dia kerjain juga. Misal ini kan saking rajinnya sholat, ada nggak keliru? Ada. Contoh lagi, misalnya sholat kelebihan rakaat dilihat oleh orang, ditegur kan? Nah, gitu. Ditegur.
menunjukkan bahwa kita yang melakukan kebaikan itu belum tentu juga bisa diterima oleh orang lain. Boleh jadi ada potensi salah. Ini tidak seluruhnya. Coba lihat aja kritik-kritik antar satu dengan yang lain. Tidak seluruhnya maksudnya baik untuk meluruskan, tapi boleh jadi menjadi fitnah. Begitu kan? Nah. Ini kan sekarang ini lagi viral ya, terputusnya sanad para habaib kan. Ada bagus, tapi juga tidak seluruhnya diterima. Begitu kan? Gitu. Jadi di satu sisi ingin meluruskan, bukan berarti istilahnya membenci para habaib. Mereka orang-orang yang menyampaikan kritik-kritik seperti itu maksudnya untuk meluruskan, tapi kan tidak semuanya bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Bapak dan Ibu, itu perlu dirawat oleh kita tuh. Jaga diri kita, keluarga kita. Meskipun kita sudah merasa atau sudah yakin bahwa ini kebaikan, kita sudah yakin bahwa kita adalah orang yang beriman, itu tetap potensi salah pasti ada. Maka dijaga betul dari mulai lidah kita, keyakinan kita terutama, karena ini gambaran orang-orang munafik itu bahaya. Mereka itu berbuat baik di depan, tapi di belakang mereka menolak. Bahaya sekali. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya itu bilang apa? Kami juga beriman. Tapi begitu mereka kembali ke komunitasnya, mereka bilang ya kita cuma ngeledek doang, gitu kan? Kan begitu, bahaya kan? Bahaya. Nah, coba lihat misal waktu sahabat sedang berkumpul, orang-orang Yahudi di Madinah itu lewat, bilang apa? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Mirip gak tuh dengan assalam tuh? Mereka mengolok-olok. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Mirip dengan assalamualaikum. Kalau buat kita sih kayaknya biasa saja karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Assalamualaikum, gitu kan? Apa maknanya assalamualaikum? Bahasa kitanya mampus lu, gitu. Kira-kira. Beda dengan assalamu alaikum. Selamat atas kalian, sejahtera atas kalian, anugerah atas kalian. Kan gitu doa. Kalau assalamu alaikum. Orang Yahudi enggak, assalamualaikum, mampus kalian, gitu kan. Makanya kan banyak hadis tuh yang menjelaskan kalau ada orang non muslim menyampaikan salam, ya hadis itu bunyinya kamu jawabnya waalaikum, gitu kan. Atau ada lagi hadis yang lain waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ini ada perdebatan di kalangan ulama. Saya ingin jelaskan dulu bahwa hadis yang bicara soal menjawab salam dari orang non muslim itu banyak dibahas oleh ulama. Mengapa ini menjadi bahasan? Karena persoalannya Islam itu mengajarkan akhlak. Islam itu ingin
mengarahkan manusia itu tidak seperti orang munafik perilakunya, supaya benar, supaya jujur, supaya indah, supaya damai, supaya nyaman orang itu dirasakannya, supaya tentram orang itu akhlak dijaga. Orang munafik itu berbahaya. Orang munafik itu punya dua sisi. Di depan dia berbuat baik, di belakang dia menusuk. Seperti itu. Dan sering mengolok-olok. Maka Islam diarahkan. Kemudian ulama membahas persoalan ini. Pertama, kalau ada orang non-muslim menyampaikan assalamualaikum dengan maksud menghormati, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Tapi pesannya tidak warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang tidak dibolehkan adalah doa ampunan. Ulama menafsirkan kata warahmatullahi wabarakatuh itu unsurnya ampunan. Jadi boleh menjawab salam orang non muslim dengan waalaikumsalam. Itu ulama ya. Itu satu pendapat. Pendapat lagi yang mengatakan waalaikum, cukup jawab waalaikum. Kalau ada orang non muslim mengucapkan assalamu alaikum, maka cukup dengan waalaikum. Tapi sebenarnya hadis ini juga ada kritik. Kalau maksud mereka menghina dan meledek, maka jawablah waalaikum. Oleh karena itu hadis ini, ketika ulama membahas hadis ini maksudnya, kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, maksud saya assalamualaikum, maka cukup jawabnya waalaikum. Cukup jawabnya waalaikum. Kalau mereka mengatakan assalamualaikum, cukup jawabnya waalaikum. Tapi di Indonesia nggak pernah ada nih orang bilang assalamualaikum, nggak pernah. Tetap assalamualaikum. Karena mereka maksudnya adalah untuk menghormati kita, maka perlu dijawab oleh kita waalaikumsalam. Tidak ada yang dosa untuk menjawab waalaikumsalam. Hadis ini muncul karena di latar belakangi persoalan kata-kata assalamualaikum, maka kemudian mereka menjawabnya waalaikumsalam. Waktu itu sahabat benar, waalaikumsalam, mampus juga kamu. Yang kemudian Nabi mengatakan tidak perlu bersumpah serapah kepada mereka yang mengolok-olokmu, tapi cukup dengan waalaikum. Aisyah pernah mengucapkan hal itu di hadapan Nabi ketika orang Yahudi datang ke rumahnya. Lalu Aisyah melihat sosok orang Yahudi datang mengucapkan assalamualaikum. Aisyah mengatakan waalaikumsalam. Lalu Nabi menegur Aisyah, mengapa engkau mengucapkan waalaikumsalam padahal dia mengucapkan assalamualaikum? Karena mereka menghormati kita dengan bahasa yang baik, maka perlu dijawab dengan waalaikumsalam. Ini sifat dan perilaku orang mukmin yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Termasuk ya ucapan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Nah, Bapak dan Ibu, Allah ketika menjelaskan kepada kita tentang kriteria orang munafik itu ingin mengingatkan kita untuk tidak jadi orang munafik. Berpura-pura baik tapi sebenarnya tidak. Lidahnya manis untuk berbicara yang muluk-muluk dan menarik, tapi sebenarnya ada maksud tertentu untuk merusak. Wala tu'jibka, apa dalam Al-Quran itu?
Jangan kau tertarik ya oleh ucapanmu, oleh ucapan mereka, oleh gaya mereka, oleh trik-trik mereka. Karena itu akan memikat dan kemudian merusak kita. Ini berhati-hati buat kita semua. Ya, banyak yang kita tergoda dengan ucapan, dengan buayan, dengan rayuan, tetapi sebenarnya untuk merusak. Nah, ini Quran menjelaskan kriteria-kriteria orang mukmin, kriteria orang kafir, dan kriteria orang munafik. Dijaga betul oleh kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pagi ini terkait bahasan kita, sifat-sifat yang tidak perlu ada dan muncul di dalam diri kita. Ikhlas saja, karena jadi orang munafik itu sebenarnya capek, karena jadi orang munafik itu mikirin keburukan orang, karena jadi orang munafik itu selalu mengadu domba, membuat fitnah, dan tidak ada yang menguntungkan buat kita. Maka jadilah orang yang baik, orang yang benar ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, ada yang kalau mau tanya? Iya, silakan sambil. Para jamaah, Pak Tanuri. Silakan Pak Tanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mau nanya satu yang sekarang lagi marak Pak Ustaz. Kemudian saya mau nanya di luar tema, yaitu masalah hari Jumat. Satu yang sekarang lagi marak itu kebijakan pemerintah ini yang sering menguntungkan kelompoknya. Kemudian kita rakyat kecil itu sering membicarakannya. Apakah kita termasuk gibah atau bagaimana? Satu. Kemudian kedua, masalah hari Jumat. Hari Jumat ini yang kita utamakan itu apakah kita banyak berzikir atau kita bersolawat? Karena di dalam solawat ini ada yang ada perintahnya, ada yang katanya bilang kita. Jadi kita mau dikasih tahu yang kita yang mana dan yang ada perintahnya yang mana, supaya kita tidak salah, karena kita ini orang tua. Jadi supaya dalam beramal kita ini diterima sama Allah karena sesuai perintah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak dan Ibu, dua pertanyaan ya. Begini, pertama ngebicarain pemerintah. Kalau mau membicarakan pemerintah tentang kebijakan itu boleh, tidak termasuk gibah. Yang gibah itu nanti personalnya, personal, gitu ya, pribadi. Kalau kebijakan kan urusan publik, untuk kepentingan, itu tidak masuk gibah. Itu menurut saya. Jadi misalkan gini, kebijakan pemerintah terkait dengan kemarin itu para petugas paskibra melepas jilbab, ada kebijakan itu kan jadi viral gitu. Ya, kita kebijakannya yang kita minta. Tetapi kemudian pembicaraan itu harus punya nilai manfaat yang jelas. Kalau kita bicara kebijakan publik, ada nggak kita ketika kita obrol-obrol itu manfaatnya untuk kita dan untuk pemerintah gitu. Kalau tidak ada, cuman hanya perdebatan aja kan. Akhirnya berdua kita perdebatan ini jadi bermusuhan, termasuk unsur politik yang lain. Hati-hati juga kita membuat postingan-postingan yang kemudian menyulutkan keburukan seseorang. Harus diingat bahwa setiap orang punya keburukan, di baliknya ada kebaikan. Itu harus diingat. Dan kita bukanlah orang yang selalu berbuat baik. Boleh jadi kita juga banyak buruknya. Itu jadi kalau kita memposting, kemudian mau bikin tuh karena kita pro ini, kemudian ada lawan pro ini gitu ya, diposting. Itu biasa di grup grup WhatsApp jamaah lah gitu.
ya musola atau masjid atau apa. Itu kan ada beberapa apa namanya bikin panas begitu ya. Itu dijaga betul ya. Jangan dirawat betul oleh kita. Kita sama-sama baca takbir ketika sholat, Allahu Akbar, baca zikir sama-sama dan tidak ada yang keluar dari itu, berarti kan masih saudara kita. Kalau mau meluruskan, luruskan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat fitnah dan kemudian memperpanjang masalah. Toh yang secara politis yang dihitungkan juga bukan kita. Artinya kita mah ribut di bawah ribut-ribut begitu, yang kaya sama mereka kan. Dia mikirin apa coba? Ya sudahlah, biasa saja begitu ya. Nikmati aja nih, jaga betul persaudaraan itu. Saya selalu pesan begitu di grup-grup WhatsApp pada teman-teman, jaga betul itu. Jangan sampai ketika karena perbedaan haluan politis kemudian di masjid masing-masing nggak ngomong, ya kan? Nggak ngomong, akhirnya cuek, selaman aja ogah gitu. Oh ya Allah, bahaya betul. Dijaga betul ya. Apa untungnya buat kita? Kita ngebanggain seseorang, mengidolakan seseorang, bikin kita kaya juga enggak, ngirim duit juga enggak tiap bulan. Ngirim duit enggak? Enggak. Bahkan kita aja pusing jadinya, ribut aja sama teman gitu. Itu satu. Nah itu selesai di situ ya. Itu dijaga betul. Karena apa yang kita lahirkan, apa yang kita posting lewat tangan itu bicara. Tangan itu bicara. Bicaranya hasil mengolah dari hati dan pikiran yang buruk, maka kemudian muncul di bangsa. Ya. Maka dirawat betul. Gini, Allah itu akan mempertemukan hambanya ya sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ingat itu. Innallaha 'inda dhanni 'abdi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Allah itu akan mempertemukan hambanya itu dengan sesuatu yang apa yang ada di dalam pikirannya. Gini, ini ada saya baca postingan begini. Buya Hamka itu pernah ketemu dengan jamaah, bukan jamaah, dalam pengajian ada jamaah yang tanya, Buya, saya kok ngelihat PSK, saya baru pulang 1 minggu yang lalu dari umroh, kok di Mekah saya ngelihat PSK. Buya Hamka tersenyum, lalu Buya ngomong begini, saya minggu yang lalu pulang di Amerika, tapi saya nggak pernah ketemu PSK di Amerika. Kenapa? Karena dalam benak kita itu walaupun umroh itu pikirannya PSK aja. PSK atau enggak? Apa PSK? Pegawai seks komersial. Tahu nggak? WTS gitulah. Apa WTS? Ya, pelacur. Itu kan? Karena dalam benaknya apa? Yang dipikirin waktu umroh itu PSK. Buya Hamka ke Amerika, tempatnya gudangnya PSK, nggak mikirin gituan, kan nggak ketemu. Gitu, paham ya? Jadi kalau dalam benak kita sudah buruk, itu ketemunya yang buruk. Dalam pikiran kita, dalam benak kita itu yang buruk-buruk, yang kita posting pasti buruk. Maka dibersihkan betul. Kita khawatir lagi postingin pikirin yang buruk, wafat. Itu aja tuh yang saya khawatirin. Meninggal. Ngapain? Baru aja dia posting ini gini. Meninggal. Kan mikirin dia capek. Gitu. Yang buruk-buruk itu. Udah. Lebah. Tahu lebah Bapak dari kumbang. Itu di mana saja dia berada, yang dicari apa? Bunga, ya kan? Yang dicari bunga. Lihat lalat, meskipun dia mengunjungi tempat yang mewah-mewah, itu yang bersih-bersih, yang dicari yang buruk-buruk. Benar nggak gitu? Benar. Karena dalam pikiran lalat itu yang buruk yang dicari. Lebah yang dicari dalam pikirannya adalah yang baik. Walaupun dia di tempat sampah, lebah itu
Yang dicarinya tetap bunga, karena dalam benak pikirannya bunga yang baik. Beda dengan lalat. Lalat walaupun dia di tempat yang baik, bersih, karena dalam pikirannya buruk, maka yang dicari yang buruk. Ketemunya nanti yang buruk. Sama kita nih di majelis ta'lim, kalau dalam pikirannya selalu buruk sama orang, udah buruk aja, jelek aja orang. Sok tahu dia nanya melulu gitu kan. Akhirnya kan gitu tuh pikirannya kan gitu. Kenapa? Karena yang dalam pikirannya buruk. Benar gak gitu? Iya. Nggak boleh ada orang yang sholat jelek, salah baru sujudnya belagu amat lama-lama begitu. Itu karena di pikirannya buruk. Itu dijaga betul oleh kita. Buat apa kita mikirin orang? Benahi aja dulu diri kita. Paham ya? Nah itu nanti kaitannya dengan tadi, dengan zikir apa sholawat apa zikir waktu Jumat, semuanya baik menurut saya. Baik. Kalau sholawat itu banyak jenisnya. Tapi mana yang teks Nabi, ya Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Abu Bakar pernah tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepada engkau? Nabi kemudian menyampaikan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian sampai sekarang ada banyak solawat kan, ada tibbil qulub, ada itu redaksi-redaksi yang kemudian dikembangkan oleh para ulama, para sahabat, karena cintanya kepada Nabi. Boleh begitu? Boleh. Apakah bid'ah? Ya bid'ah memang. Bid'ah apa? Hasanah kalau saya katakan. Baik-baik saja, kan tidak merubah esensinya. Kalau kita menolak bid'ah hasanah, menolak bid'ah, ya tidak seluruhnya bid'ah itu buruk. Ada bid'ah yang baik. Banyaklah yang dikatakan bid'ah hasanah itu banyak. Bapak dan Ibu, Nabi ngerjain nggak sholat taraweh berjamaah? Ngerjain nggak? Nggak ngerjain Nabi sholat taraweh berjamaah. Sepanjang hayatnya sampai wafat, Nabi tidak melakukan sholat taraweh berjamaah. Sendiri-sendiri. Sholat taraweh berjamaah itu mulai di era Umar bin Khattab. Udah. Abu Bakar enggak ngerjain, Umar bin Khattab baru ngerjain. Dan kemudian Quran waktu turun ada bukunya enggak? Ada bukunya enggak? Enggak ada. Waktu turun Nabi, sahabat apa kerjaannya? Mencatat setiap wahyu yang turun, lalu dihafal. Kita suruh ngapal kuat enggak? Quran yang ada hadir di depan kita itu bid'ah enggak? Bid'ah, tapi baik. Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi kan belum ketemu cetakan Quran. Quran baru dibukukan pada masa Abu Bakar. Itu pun sebagai Quran Indo. Lalu pada masa Utsman dibuat 5, dikirim Mekah, Madinah, kemudian Basra, kemudian Damaskus, ya Baghdad, kemudian Mesir. Itu 5. Itu baru 5. Quran dicetak sekarang itu juga bid'ah, tapi hasanah. Kalau ngikutin Nabi, bapak dan ibu nikah itu sunnah enggak? Bisa wajib, bisa sunnah. Nabi nikah enggak? Nikah. Waktu Nabi bikin undangan gimana? Bapak dan ibu bikin undangan enggak? Bikin undangan. Oh, itu bid'ah enggak itu? Bid'ah. Jadi kan banyak. Nabi itu nggak pernah pakai surat undangan, undang orang biasa saja. Kalau bicara soal bid'ah, kemudian apalagi di kita bid'ahnya banyak malah. Ya, nginjak telur nikah, ya.
Ada dangdutan juga, lebih bidah, lebih haram itu malah. Jadi banyak lah gitu. Jadi bidah itu. Oleh karena itu lebih bidah itu nanti lebih esensinya diarahkan pada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang sudah ketentuannya ada. Kalau ibadah ghair mahdhah tidak ditentukan. Misalkan baca sholawat. Sholawat kan memang bukan ibadah mahdhah di luar sholat ya, bukan ibadah mahdhah di luar sholat, ya. Oleh karena itu redaksinya masih bisa ditambah. Itu kan kita bilang apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, kan gitu kan bagus itu sebenarnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Ya, baca sholawat itu menjadi pengobat hati. Wadawaiha, tibbil qulub, dokter hati itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Nabi Muhammad itu sebenarnya dokter hati. Dia pujian terhadap Nabi. Kenapa? Karena setiap orang bertemu dengan Nabi senang. Emang kita kalau ketemu dikeselin orang. Awas tuh dia datang tuh, suka ngomong itu tuh. Awas tuh dia datang tuh mau minjam duit, itu kan sudah buruk-buruk semua tuh, keselin orang. Ya. Nabi Muhammad itu datang itu menjadi penawar hati, sehingga ulama menyebut apa tibbil qulub, dokter hati. Sekarang kan ada lagu dokter cinta, itu susah amat sih, ya kan? Tibbil wadawaiha, dan itu obat. Nabi sudah jadi pengobat. Kemudian apa? Wa afiyatil abdani wa shifaiha, kan gitu kan? Apa? Wa afiyatil, sehat itu dalam bentuk fisik, afiat itu dalam bentuk apa ya? Sejahtera lah gitu. Itu membuat kita nyaman, enak. Ya. Jadi kalau Nabi hadir di depan orang, itu orang nunggu, senang, orang tuh terhibur, ditunggu. Bukan seperti kita, kalau kita mau hadir dikeselin orang. Kadang ujung-ujungnya jangan diundang dia, ngeselin. Ada banyak. Ya saya kira itu. Jadi silakan aja sholawat, pokoknya zikir semuanya bagus. Karena Al-Quran tidak memberikan batasan. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Zikir sebanyak-banyaknya, apa saja bagus. Semuanya ada dasar hukumnya. Kalau sholawat kemudian ada tambah-tambahannya, memang banyak di kalangan ulama itu tambah gitu. Tapi kemudian jadi syair-syair dan pujian-pujian terhadap Nabi. Ada Barzanji itu yang abtadiul imla bismillatil aliyah dan seterusnya. Mustatirun faidul bar. Itu kan ada yang suka baca. Yang kemudian ada salawat dan sebagainya. Itu pujian-pujian terhadap Nabi dan punya latar belakang kesejarahan. Itu juga bidah, tapi bidah hasanah. Saya kira itu. Terima kasih. Mau nanya Pak Ustaz. Oh iya, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madepnya badap sini mungkin ya. Ya Ibu, silakan Bu. Biasa nih ibu-ibu kalau misalnya ada masalah suka ingin curhat ke suami atau teman atau keluarga gitu. Tujuan awalnya ingin mencari solusi menyelesaikan masalah itu. Tapi kadang-kadang kita jadi merembet gitu, jadi suka seperti gibah gitu Pak Ustaz. Nah, bagaimana kalau kita lagi curhat itu jatuhnya jangan jadi gibah gitu Pak Ustaz?
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, kalau kita ngobrol memang dengan suami dengan istri, itu tempat yang paling tepat. Kalau istri atau suami bisa mengatasi, tempat konsultasi, tempat curhat. Nah, itu paling bagus daripada kita curhat sama tetangga. Ya. Dengan suami maka terbaik, karena suami imam, dan suami imam juga harus berkonsultasi. Nih, Quran itu pernah pesan gini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah, karena dengan bertakwalah kepada Allah, ya. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu saling meminta. Artinya apa ini? Ini pesan bahwa kita tidak boleh mengabaikan konsultasi dengan pasangan gitu. Suami istri itu harus konsultasi, ngobrol gitu. Karena itu naluri dan instruksi Tuhan. Tasaaluna bihi wal arham. Jadi jangan sampai nggak ngomong-ngomong sama istri, nggak ngomong sama suami. Ada apa saja ngobrol lah sama istri, sama suami, ya, konsultasi. Kalau memang itu diperlukan. Kalau memang tidak diperlukan, tahan dulu. Karena kadang-kadang ada kita ngobrol dengan istri, dengan suami, waktunya tidak tepat, akhirnya marah-marah, gitu kan? Bisa kan begitu? Semuanya harus ada timing yang tepat. Kemudian wal arham, itu pesannya apa? Itu pesannya harus dirajut tuh, ketika konsultasi itu harus dibangun rasa kasih sayang. Kita perlu konsultasi, komunikasi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, itu dibangun konsultasi, komunikasi, terinteraksi itu dengan bentuk kasih sayang. Jadi kalau kita ngobrol dengan siapapun itu harus dibangun, dijaga, dirawat, ya. Quran tuh pesannya banyak sekali buat kita. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain walaupun itu benar adanya. Paham ya? Benar dia, memang begitu kelakuannya, kalau dibicarakan maka menjadi ghibah, artinya dosa. Tetapi ulama memberikan kriteria masuk kategori ghibah dan itu dosa, kecuali mengadu kepada yang berhak. Misal kita dirampas orang, ya, ngadunya kemana? Polisi. Cerita ke polisi tentang keburukan orang yang ngerampas. Ghibah enggak termasuk ghibah. Kita kan bicara keburukan kan? Iya kan? Pak, saya dirampas tuh, ya, tas saya dia jahat bener gitu kan. Diadukannya kemana? Ke polisi. Untuk apa? Untuk minta keadilan, menuntut. Itu boleh. Paham? Jadi kita bicara keburukan orang, tetapi ketika kita bicarakan itu dengan orang yang tepat, maka tidak masuk kategori dosa. Dengan polisi. Kemudian dengan polisi kan pengaduan namanya, agar diadili orang ini, termasuk kepada hakim. Lalu konsultasi kepada siapa lagi? Kepada orang yang tepat untuk memberikan nasihat kepada kita dan nasihat kepada orang yang bersangkutan. Kita bicara keburukan orang, tapi maksudnya agar orang yang kita mintakan pendapatnya itu adalah orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita dan bisa yang nasihati orang yang bersangkutan. Itu nggak apa-apa. Ke tokoh agama, konsultasi psikologis misalkan dan seterusnya, itu tidak masuk kategori ghibah. Kita kan beda begini, kalau mau ghibahin orang izin dulu, ngobrol. Maaf ya, kita bukan bicarain keburukan orang, tapi panjang ujungnya, ya kan begitu kan? Ini ngobrol nih, maaf nih si Anu ini bukan bicarain keburukan orang ya, tapi ini begini. Akhirnya panjang. Itu kita ngomongnya ngawalinya bukan bicarain keburukan orang, padahal keburukan orang itu.
Dan itu panjang. Oh iya memang begitu, nambah lagi begitu. Akhirnya panjang. Itu ghibah. Nggak ada solusi. Ghibah tidak termasuk kategori ghibah kalau memang pertama minta keadilan dan kepada orang yang akan memberikan solusi kepada kita. Tidak masuk kategori ghibah. Saya kira itu Ibu. Dengan suami juga begitu. Dengan suami misalkan, kalau dengan suami untuk sebagai pelajaran nggak masuk kategori ghibah. Tapi kalau suaminya mengatakan memang begitu, nggak boleh ya begitu ya itu. Ini dipanjangin, nggak boleh juga, itu ghibah. Tapi kalau biarkan saja, kita sabar kalau sedang dibicarakan orang, diguncingkan orang, difitnah, nggak apa-apa. Mungkin itu Allah sedang menegur kita. Kita nasihat untuk diri kita nasihati istri kita, tidak masuk kategori ghibah. Ketika istri bercerita karena keluhan istri kepada suaminya, diberikan solusi oleh suaminya. Tapi kalau suaminya kemudian tidak bisa memberikan solusi, ghibah juga. Ya udah memang begitu, udah labrak aja, labrak gitu. Itu namanya udah ghibah, mungkin panjang gitu. Ya tergantung ghibah apa tidak, tergantung bagaimana persoalan. Bapak dan Ibu, saya kira itu cukup ya. Udah tutup aja ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah, kita semua sudah mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon untuk Ustaz Hasan Lutfi Atam ini untuk menutup tausiah ini dengan doa. Kami mohon. Baik Bapak dan Ibu, kita awali dengan membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pengetahuan kepada kita, Allah anugerahkan keturunan yang saleh-salehah, Allah berikan rezeki yang halal kepada kita, Allah cukupkan hidup kita, kebutuhan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk ibadah, Allah wariskan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh-salehah yang berilmu dan berakhlak mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighra. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni ayah ibu kami, ampuni ya Allah orang tua kami, ampuni ya Allah sahabat-sahabat kami yang sudah wafat mendahului kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa dekat kepada Engkau. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah, sabar dalam menghadapi ujian, syukur atas segala nikmat-Mu, ridha dan ikhlas atas segala keputusan-Mu. Allahumma barik lana fi hayatina wa ma'ashina wa ba'da mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.